Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, sebelum mengikuti pembelajaran dari saya, jangan lupa bantu untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat video pembelajaran untuk materi-materi selanjutnya ya. Jangan lupa tetap semangat belajar matematika bersama saya ya. Oke anak-anak, video ini adalah video lanjutan dari materi aljabar, yakni part yang keempat, dimana kali ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yakni siswa dapat menentukan perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Nah, langsung saja kita simak bersama untuk video berikut ini. Perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang pertama kita bahas yakni perkalian bentuk aljabar. Dalam perkalian bentuk aljabar kita akan menggunakan aturan sederhana sebagai berikut ya. Untuk aturannya pertama ya, ini perkalian ya, positif kali positif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif, dan negatif kali negatif adalah positif ya. Sudah tak asing lagi kalau ini. Nah, untuk aturan yang kedua di sini, jika A adalah suatu variabel di mana M dan N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Ingat-ingat, kalau dikali pangkatnya ditambahkan ya. Contoh, A pangkat 2 dikali A pangkat 3 adalah A pangkat 2 ditambah 3, yakni A pangkat 5. Nah, ingat-ingat ya, bentuk perkalian variabel ini nanti kita gunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke bentuk yang pertama, yakni perkalian monomial ya. Monomial berarti perkalian satu suku ya. Contoh, kalikan yang A 2A pangkat 3 dengan 4A kuadrat. Kemudian yang contoh yang B 2/5x kuadrat Y pangkat 3 dengan 3/4xY kuadrat. Kita selesaikan bersama. Yang A 2A pangkat 3 dikali 4A kuadrat ya, berarti yang koefisien kali koefisien yaitu 2 kali 4 ya. Kemudian A pangkat 3 dikali A pangkat 2, sehingga 2 kali 4 adalah 8. A pangkat 3 dikali A pangkat 2 berarti A pangkat 3 ditambah 2, yaitu 8A pangkat 5. Udah kan ya. Kemudian yang B 2/5x kuadrat Y pangkat 3 dikali 3/4xY kuadrat. Yang koefisien kita kali koefisien yaitu 2/5 kali 3/4. Kemudiannya variabel x kuadrat kali x, Y pangkat 3 kali Y kuadrat. Hasilnya 2 kali 3 adalah 6, 5 kali 4 adalah 10. X pangkat 2 ditambah 1 dikali Y pangkat 3 ditambah 2. Dari sini ya. Didapatkan ini sama-sama dibagi 2, 3/5 yaitu X pangkat 3 Y pangkat 5. Kemudian untuk bentuk yang kedua yakni perkalian monomial dan binomial. Dengan menggunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan dan pengurangan didapatkan sifat berikut ya. P buka kurung ya, itu artinya dikali Q plus R. Nah, ingat kalau ada tanda kurung seperti ini kalian harus kalikan yang di dalam kurung itu satu persatu. Berarti P kali Q yaitu PQ, P kali R yaitu PR. Ya. Begitu juga kalau letaknya di belakang sama aja, P kali R yaitu PR, Q kali R yaitu QR. Untuk yang pengurangan juga demikian. Ya. Oke. Contoh, kalikan yang A min 3x kuadrat dengan 2x plus 9. Kemudian contoh yang B yaitu 3A kuadrat dikurangi 2A kuadrat B dengan 4A. Nah, kita selesaikan bersama untuk yang A.
min 3x kuadrat dikali dengan 2x plus 9. Nah, jadi kita kalikan satu-satu ya. Berarti min 3x kuadrat dikali 2x. Kemudian ditambah min 3x kuadrat dikali 9. Ya. Sehingga didapatkan min 3 kali 2 adalah min 6. X kuadrat kali X adalah X pangkat 3. Jadi agak langsung ya. Kalau tadi kan ditambahkan dulu, kalau sekarang langsung aja. Kemudian di sini min 3 kali 9 adalah min 27. Kemudian X kuadrat. Kemudian yang B, 3A kuadrat dikurangi 2A kuadrat B dikali dengan 4A. Nah berarti kita kalikan satu-satu ya. 3A kuadrat dikali 4A, kemudian dikurangi dengan 2A kuadrat B dikali dengan 4A. Didapatkan 3 kali 4 adalah 12, A kuadrat kali A adalah A pangkat 3. Min 2 kali 4 adalah 8, A kuadrat kali A pangkat 3. Di sini B tinggal ditulis B. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yakni perkalian dua binomial ya. Berarti binomial berarti ada dua suku, berarti perkalian dua suku dengan menggunakan distributif perkalian pada penjumlahan 2 kali. Nah masih ingat ya sifat distributif, A ditambah B dikali C ditambah D, didapatkan A kali C ditambah D, kemudian ditambah B dikali C ditambah D. Ya, kalikan satu-satu. Sehingga A kali C ditambah A kali D. Kemudian B kali C ditambah B kali D. Ya. Ini B ya, maaf, B kali D. Sehingga didapatkan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Ya, nanti ini diganti B ya. B kali C BC, B kali D BD. Kemudian jadi BD di sini adalah BD. Oke. Contoh. Kalikan 2x ditambah 3y dengan 3x dikurangi 2y. Nah, penyelesaiannya ya. Di sini saya kasih warna supaya nanti untuk distributifnya tidak bingung ya. Sehingga 2x kali 3x min 2y, kemudian ditambah 3y kali 3x min 2y. Jadi ini dikalikan satu-satu ya. Kemudian tinggal kita kalikan satu-satu. 2x kali 3x, 2x kali 2y. Kemudian ditambah 3y kali 3x, 3y kali min 2y. Ya. Sehingga didapatkan 2 kali 3 6 x kali x kuadrat. Kemudian 4xy ya, 2 kali 2 4 xy, tinggal gitu aja. Kemudian 3 kali 3 9 xy. Kemudian dikurangi 3 kali 2 6 y kuadrat. Nah, apakah bisa disederhanakan? Bisa, karena di sini sukunya masih sejenis, bisa. Min 4 ditambah 9 berarti 5 ya. Jadi hasilnya 6x kuadrat plus 5xy min 6y kuadrat. Ya. Oke. Kita lanjutkan bentuk yang keempat. Perkalian binomial dan trinomial. Nah, kita dapat memperluas distributif untuk mengalihkan bentuk aljabar. Jadi yang terdiri dari suku berapapun. Jadi di sini ndak harus monomial dengan binomial, binomial trinomial, ndak harus ya. Ini hanya penamaan supaya kalian paham aja. Jadi bebas, soalnya nanti kalau panjang ya pokoknya kita perluas menggunakan distributif. Artinya disebar satu-satu gitu ya. Contoh, kalikan 2x kuadrat dikurangi 3xy ditambah 3y kuadrat dengan 2x ditambah 2. Nah, kita distributifkan ya. Saya kasih warna di sini supaya mudah ya.
Berarti yang ini dikali 2x ditambah yang ini dikali 2. Kita distributifkan. Pokoknya kalau ada kurung berarti kita distributifkan. Nah, ini masih kita distributifkan satu-satu. Ya. Jadinya 2x kali 2x kuadrat adalah 4x pangkat 3. Min 3xy kali 2x berarti min 3 kali 2 adalah 6. X kali x kuadrat y. 3y kuadrat kali 2x berarti 6xy kuadrat. Ditambah 2x kuadrat kali 2 berarti 2 kali 2 adalah 4x kuadrat. Dikurangi min 3 kali 6 adalah min 6xy. Ditambah 2 kali 3 6y kuadrat. Apakah ada suku yang sejenis di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti hasilnya sudah seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke pembagian bentuk aljabar. Dasar operasi pembagian pada bentuk aljabar adalah yang pertama, koefisien antar elemen dihitung secara terpisah ya, sama dengan perkalian sih. Yang koefisien dengan koefisien dulu, yang variabel dengan variabel. Yang kedua, perhitungan variabel hanya dapat dilakukan pada variabel yang sejenis dengan konsep perpangkatan ya, sama dengan perkalian tadi. Dimana untuk yang pembagian ini x pangkat m dibagi x pangkat n itu adalah x pangkat m dikurangi n. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Ingat-ingat, kalau tadi perkalian pangkatnya ditambah, kalau ini pembagian pangkatnya dikurangi. Ya. Contoh, x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 berarti x pangkat 4 dikurangi 2 yaitu x kuadrat. Ya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu pembagian monomial. Nah, monomial berarti satu suku ya. Sederhanakan bentuk dari yang A 18x pangkat 3 dibagi 9x kuadrat, yang B 35x pangkat 3 y pangkat 3 dibagi 7x kuadrat y. Kita selesaikan. Untuk yang A, nah berarti 18 dibagi 9, yang koefisien dibagi koefisien. Kemudian x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2 berarti pangkatnya dikurangi. Ya. Sehingga 18 bagi 9 adalah 2. X pangkat 3 dikurangi 2 yaitu x pangkat 1 atau x. Jadi hasilnya 2x. Kemudian yang B 35 dibagi dengan 7. Kemudian x pangkat 3 dikurangi 2. Kemudian z pangkat 3 dikurangi y pangkat 1. Kalau tidak ada pangkat itu pangkat 1. Ya. 35 dibagi 7 adalah 5 x y kuadrat. Kemudian yang kedua, pembagian monomial dan binomial. Nah, penyelesaian pembagian bentuk aljabar itu caranya sama dengan perkalian dan bentuk aljabar, yakni dengan perluasan kurung. Hanya saja pembagian bentuk aljabar tidak memiliki sifat komutatif ya, atau pertukaran. Jadi kalau perkalian ditukar kan boleh. 2 kali 3 6, 3 kali 2 6 ya, sifatnya ditukar boleh walaupun maknanya beda. Tetapi kalau pembagian tidak boleh ya, tidak bisa ditukar. Oke, contoh. Tentukan hasil dari untuk yang A 16x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 3z dibagi 2x. Kemudian yang B yaitu 28x pangkat 4 z pangkat 3z ditambah 18x pangkat 3z kuadrat dibagi 2x kuadrat y. Kita bahas bersama untuk yang A ya. Di sini saya kasih warna biru supaya untuk distributif kalian tidak bingung. Maka 16x pangkat 4 dibagi 2x ditambah min 12x pangkat 3z dibagi 2x. Ya, sama seperti perkalian sebenarnya ya, cuma di sini dibagi. Jadinya 16 dibagi 2 adalah 8. X pangkat 4 dikurangi x pangkat 1.
ya, dikurangi 1. Min 12 dibagi 2 adalah min 6. X pangkat 3 dikurangi di sini 1 ya. Terus Z. Sehingga 8x pangkat 3 min 6x kuadrat Z. Kemudian untuk yang B, 28x pangkat 4 Z pangkat 3Z ditambah 18x pangkat 3Z kuadrat dibagi 2x kuadrat Y. Kita distributifkan satu-satu. Jadi yang ini 28x pangkat 4 Z pangkat 3Z dibagi 2x kuadrat Z. Ditambah ganti yang ini 18x pangkat 3Z kuadrat dibagi 2x kuadrat Z. Sehingga 28 dibagi 2 adalah 14. X pangkat 4 dikurangi 2. Z pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian Z. Ditambah 18 dibagi 2 9. X pangkat 3 dikurangi 2. Kemudian Z pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga 14x kuadrat Z kuadrat Z ditambah 9xy. Mudah ya. Kemudian yang ketiga yakni pembagian polinomial. Ingat polinomial berarti suku banyak ya. Suku yang lebihnya dari 1, binomial, trinomial, kuadranial, lah itu termasuk polinomial atau bersuku banyak ya. Pembagian bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara pembagian bersusun atau porogapit ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Nah, seperti tadi binomial bisa sebenarnya pakai porogapit ya. Contoh di sini. Tentukan hasil bagi dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 oleh x plus 2. Kemudian contoh yang kedua, 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 14x min 40 oleh 2x min 5. Kita bahas dulu yang A ini ya. Nah, porogapitnya berarti x kuadrat ditambah 5x plus 6 itu dibagi oleh x plus 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat bagian yang paling depan dulu sini. Oh, x kuadrat ya, x pangkat 2. Ini kan punya x saja, berarti harus kita kalikan x. Iya, berarti harus kita kali x dulu. X kali x didapatkan x kuadrat. X kali 2 didapatkan 2x. Kalau sudah kita kurangi ya. X kuadrat habis. 5x dikurangi 2x jadi sisa 3x. Nah, yang ini turun. Nah, paham ya? Sekarang 3x plus 6. Ini kan x, berarti tinggal dikali berapa? Iya, dikali 3. Nah, berarti 3 kali x adalah 3x. 3 kali 2 adalah 6. Tinggal kita kurangi, hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah x plus 3. Mudah ya, sama seperti porogapit biasa. Sekarang untuk yang B. Nah, ini ada 4 suku. Oke, 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 14x dikurangi 40 dibagi 2x min 5. Langkah pertama pokoknya lihat yang paling depan dulu ya, fokus ke depannya dulu. Oke. 2x pangkat 3 di sini hanya punya 2x, berarti biar pangkat 3 berarti dikali x kuadrat ya. Oke, x kuadrat dikali 2x berarti didapatkan 2x pangkat 3. Kemudian x kuadrat dikali min 5 berarti min 5x kuadrat. Kita kurangi 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 habis. Jadi yang ini 7 dikurangi min 5 dikurangi min 5 berarti jadi apa? Dikurangi min itu jadi plus kan ya, berarti 7 plus 5 yaitu 12. 12x kuadrat.
Berarti yang lain tinggal kita turunkan. Nah, paham ya? Sekarang 12x kuadrat, tapi di sini cuma punya 2x. 2 bisa menjadi 12 dikali 6. X bisa menjadi x kuadrat dikali x, berarti berarti dikali 6x. Ya. 6x kali 2x berarti jadi berapa? 12x kuadrat. Kemudian 6x dikali min 5. 6 kali min 5 adalah min 30, yaitu min 30x. Tinggal kita kurangi. Nah, 12x kuadrat dikurangi 12x kuadrat habis. Jadi tinggal yang ini. Min 14x dikurangi min 30 dikurangi min, berarti jadi plus. Min 14 plus 30 berarti berapa? Iya, plus 16, yaitu 16x. Yang ini turun. Nah, kemudian di sini 2x bisa menjadi 16x, berarti dikali berapa? 8, pinter. 8 kali 2x adalah 16x. Kemudian 8 kali min 5 adalah min 40. Kita kurangi sehingga hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Paham ya? Untuk mengecek pemahaman kalian, kita belajar ya, kerjakan latihan soal. Untuk yang pertama ini adalah soal perkalian. Tentukan hasil dari yang A min 5 dikali X min 3Y plus 2. Nanti dikali 1-1 gini ya. Kali 1-1. Kemudian yang B X min 6 dikali 2X plus 5. Ya, didistributifkan 1-1 ya. Yang C X min 5 kuadrat. Ingat, X min 5 kuadrat artinya bagaimana? X min 5 dikali X min 5, karena kuadrat kan didobelkan gitu ya. 5 kuadrat berarti 5 kali 5. A kuadrat, A kali A. X plus 5 kuadrat, X min 5 kali X min 5. Nanti bentuknya seperti ini, jadinya X min 5 dikali X min 5 ya. Kemudian yang D, A kuadrat plus AB plus B kuadrat dikali A min B. Didistributifkan 1-1. Kemudian yang kedua, tentukan hasil bagi 12x pangkat 3 plus 4x kuadrat oleh 2x kuadrat. Ini menggunakan porok hapit boleh, silakan, atau menggunakan pembagian biasa ya, yang binomial boleh. Oke, yang B 2x kuadrat min x min 10 oleh x plus 2, menggunakan porok hapit ya. Yang C juga 3x kuadrat min 4x kuadrat min 5x plus 6 oleh x plus 2, menggunakan porok hapit ya. Silakan dicoba. Nanti kalau tidak bisa silakan bertanya ya. Silakan difahami dengan baik. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Bagaimana? Sudah paham apa belum? Kalau belum, tidak usah ragu-ragu. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Bisa melalui WhatsApp, Instagram, Google Classroom, atau komentar pada video ini. Pasti saya balas ya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Tunggu part selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.